Kau memang penyelamat. Ah, tidak, aku tidak kena. Baik, kita kembali ke hari saat Maoba mengalami kecelakaan. Saat whisky premium dibawa lewat jalur air ke Dakilin, tempat Angtun berada untuk diserahkan kepada Maoba. Inilah bisnis jalur air yang dikuasai Pamancai dalam novel. Sederhananya, mereka memasok kebutuhan hidup untuk kekuatan bersenjata di Myanmar. Pekerjaannya ringan, mengantar minuman, camilan, obat-obatan, dan untungnya besar. Satu botol cola bisa dijual sampai 100 yuan. Sekantong keripik pun mulai dari 50 yuan. Saat Shensing pertama tiba di Myanmar Utara, ia cukup puas dengan pekerjaan ini. Bagian yang ia pegang sama seperti Dan Tuo disebut ambil air, berjalan berjam-jam di pegunungan. Lalu menurunkan barang di rumah sederhana selesai. Mereka memasok pengedar narkoba tanpa bertemu langsung atau menyentuh narkoba, sementara gajinya tinggi. Dalam setengah tahun ia menabung lebih dari 100.000 yuan. Kelihatannya mudah, tapi sepanjang jalan selalu ada masalah. Jalan pegunungan sangat buruk, tak bisa ngebut dan percabangannya banyak. Sedikit lengah saja bisa salah jalan. Di perjalanan ada banyak pos pemeriksaan. Kadang diperiksa tentara pemerintah, kadang milisi lokal dan harus menjelaskan lama baru boleh lewat. Kadang sudah sampai tujuan pun gudangnya tak ketemu. Singkatnya, penuh kejadian tak terduga, itu baru jalur air, jalur gunung jauh lebih berbahaya. Karena barang harus dibawa masuk hutan untuk diserahkan langsung ke pengedar narkoba. Di novel dan drama, tugas ini dipegang pria bisu bernama Suowen. Karena harus masuk gunung, tak perlu pemandu mulut. Ganti orang saja, oke. Penjagaan perbatasan Dakilin jauh lebih ketat dari biasanya. Jelas akibat konflik bersenjata di wilayah Sangkeng. Di titik serah terima, Maoba membelah kardus dengan pisau. Ia mengambil botol yang sudah ditandai informan. Kedua bersaudara itu kesal pada penipuan Angtun, tapi sudah terlambat. Lagi pula, pelanggan sebelumnya tak bermasalah setelah minum arak palsu itu, jadi botolnya diambil saja. Maoba diminta pura-pura tak tahu dan membawa barang ke gudang di kandang kuda. Malam harinya, setelah mereka selesai menyerahkan barang, sekawanan gagak di dahan melihat dua bersaudara itu berpisah lalu bersuara pertanda buruk. Malam itu Dan Tuo kembali ke Daban, sementara Paman Chai bermeditasi di altar Buddha.
Semua tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Namun Dan Tuo tetap menceritakan soal arak palsu. Pamancai hanya menghela napas. Seolah menghadapi murid keras kepala, wajahnya tetap tenang. Namun posturnya yang santai menunjukkan ia sudah punya rencana soal arak palsu Ang Tun. Sayangnya Dan Tuo terlalu polos untuk memahami rencana bosnya. Paman, tadi saat masuk perbatasan ada masalah. Petugasnya baru dan minta pajak tambahan. Pajak itu bukan masalah, yang lebih penting, arak yang mereka suplai ke kita bermasalah. Ang Tun membangun bengkel tambahan di garasinya untuk membuat arak palsu dan merekrut pekerja. Selama ini kita memang beli darinya. Aku menyuruh Maoba menyuap pekerja pabrik agar memberi tanda di dasar botol. Ini botol yang kubawa kembali hari ini. Ang Tun terus mempermainkan kita, dia tidak bisa dipercaya. Berapa harga barang dari Tianmen? Berapa harga Sang Pan menjual ke kita? Aku sudah belajar soal ini belasan tahun. Mana yang asli, mana yang palsu, tidak semudah itu. Ketika yang palsu dianggap nyata, yang nyata pun menjadi palsu. Ketika ketiadaan dianggap ada, yang ada pun menjadi tiada. Kalimat ini mungkin punya dua makna. Pertama, menggemakan Dan Tuo dalam novel. Dalam novel, Dan Tuo juga bekerja untuk Paman Chai. Ia mengurus pasar elektronik, khusus menyelundupkan kamera, ponsel, dan barang mahal lainnya. Untungnya besar, sekali jalan bisa lebih dari 100.000 yuan. Demi untung lebih besar, barang sering ditukar dengan tiruan. Ia sering menukar barang asli dengan barang palsu untuk mencari untung. Ini juga langsung menyiratkan kesepian batin Paman Chai dalam adegan ini. Tokoh aslinya juga sangat menyukai budaya Tiongkok. Ia hafal puisi klasik lebih banyak daripada kebanyakan orang Tiongkok. Kalimat itu berasal dari bab pertama Dream of the Red Chamber. Zhen Xin bermimpi saat tidur siang dan mendengar percakapan sebelum tiba di sebuah tempat ganjil. Arti harfiahnya adalah, ketika yang palsu dianggap nyata, yang nyata menjadi palsu. Ketika tiada dianggap ada, yang ada pun menjadi tiada. Paman Chai ingin mengingatkan Dan Tuo bahwa kenyataan tak selalu seperti yang terlihat. Kadang batas antara nyata dan palsu sangat tipis. Ia berharap semua orang Daban mau melihat inti suatu masalah. Tapi bahkan Dan Tuo yang paling lama bersamanya tak pernah memikirkan filsafat seperti ini. Dan Tuo lebih seperti gangster film Hong Kong lama, selalu bertindak langsung. Ia tak ingin memahami dan tak peduli pada permainan pikiran rumit. Yang ia tahu hanya Ang Tun sudah mempermainkan mereka. Ia harus membalas penghinaan itu demi Paman Chai. Mungkin hanya sungai di samping pondok bambu yang memahami kesepian Paman Chai. Saat itu Maoba menelepon. Anjing asing, anjing tua kita memakan orang. Orang Tiongkok juga, orang Tiongkok itu bermasalah. Coba lihat siapa, namanya Shen Xing. Bukan urusanku, aku berani, kau siapa, baik-baik, ada apa? Maoba bicara, Maoba. Dan Tua segera menoleh pada Paman Chai. Seolah kabar itu membawa kebenaran yang tak sanggup mereka terima tentang Paman Chai dan Maoba. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkan Paman Chai. Dan Tuo mengemudi seperti orang gila menuju lokasi kejadian. Namun yang menyambutnya adalah jasad adiknya. Polisi menyerahkan paspor Shensing kepadanya, sampai Paman Chai tiba-tiba menusuk tangan Shensing dengan pisau. Namun Paman Chai sadar pembunuh adiknya mungkin orang lain, semua yang ia lakukan. Bukan hanya untuk mencegah Dan Tuo menanggung dosa membunuh orang tak bersalah, tapi terutama untuk menjaga rencana besarnya dan menunjukkannya pada Ang Tun. Ia harus menstabilkan bisnis arak palsu dan menarik tali lebih panjang. Air gunung terbaik, air sungai kedua, air sumur terakhir. Dan air gunung pun dibedakan dari kejernihan sumbernya. Untuk menyeduh teh, aku selalu memakai mata air dari puncak gunung. Seorang teman yang sering diajak minum teh pernah menjelaskan. Ucapan Paman Chai ini mungkin berasal dari dua sumber. Salah satunya catatan klasik tentang 8 prinsip minum teh, dan satu lagi kisah Luyu sang santo teh tentang memilih air. Di masa lalu, orang-orang terpelajar percaya minum teh juga bisa menjadi jalan memahami kehidupan. Luyu adalah tokoh legendaris seperti itu.
Ia meninggalkan banyak pandangan tentang teh dan pemilihan air. Misalnya, untuk air hidup, air gunung terbaik, air sungai kedua, air sumur terakhir. Mata air gunung pun harus dipilih sumbernya. Air terjun dan air tergenang dianggap bukan air yang baik. Konon kemampuan Luyu membedakan air sangat hebat. Sekali teguk saja ia tahu air itu berasal dari tengah sungai atau dari tepi sungai. Dalam cerita ini, Paman Chey memakai kiasan itu untuk memperingatkan Ang Tun kalau penikmat teh bisa membedakan kualitas air. Pengedar narkoba di gunung yang minum arak mahal seperti air tentu juga bisa membedakan. Itulah makna kedua dari kalimat aku hanya memakai mata air puncak gunung. Mitra bisnisku adalah orang-orang paling atas dalam piramida wilayah ini. Ang Tun, kalau berani ambil uang ini tanggung akibatnya. Paman Chai memang banyak pengalaman. Bahkan soal mencampur air ke teh pun ia paham. 你应该被我在行了啊！ Paman, bagaimana kau bisa berkata begitu? Gerakan merendahkan kepala itu adalah salah satu etiket di wilayah ini. Saat berhadapan dengan pemimpin, kau harus sedikit menunduk agar dia tak perlu mendongak melihatmu. Kalau tubuhmu lebih tinggi dari pemimpin, kau harus menekuk lutut dan membungkuk. Tatapanmu juga tak boleh menantang pemimpin. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau bisa melakukannya. Kau membuat arak palsu yang dicampur air di sini, mengirimnya ke gunung, lalu barang itu kembali masuk ke jalur kita. Kalau ini terus terjadi, semua kesalahan akhirnya akan ditimpakan ke pihak kita. Aku juga cuma disuruh orang. Belakangan pemeriksaan perbatasan makin ketat. Mendapat satu pesanan saja sekarang tidak mudah, jadi kau harus menandatangani surat tanggung jawab. Kalau arak yang sudah dikirim sebelumnya membuat orang bermasalah, semua tanggung jawab ada padamu. Masih ada satu hal lagi. Bayar uang jaminan dulu. Setelah itu barang tetap akan kuambil darimu. Dalam 30 detik, otak Ang Tun hampir terbakar. Ia sama sekali tak menyangka Paman Chai akan melepasnya begitu mudah hanya dengan meminta uang jaminan. Bahkan Paman Chai tetap memilihnya sebagai pemasok arak untuk para pengedar narkoba. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, ia memeras otak mencari idiom Tionghoa. Terima kasih Paman Chai atas kemurahan hati Anda, maksudku kemurahan hati. Arak kami dicampur ketat sesuai resep. Rasanya benar-benar sama dengan yang asli. Tak mungkin ada masalah, aku tidak dengar ucapanmu barusan, dan kau juga tak pernah bilang itu. Surat sudah kau tanda tangani, jadi kalau ada masalah kau tanggung. Musuh yang membunuh adiknya mungkin Ang Tun, tapi dia malah tersenyum lebar. Yang penuh amarah akhirnya tak tahan, mengangkat botol dan mengabaikan tatapan Paman Chai bertanya pelan kepada Ang Tun. Kau tahu permen karet di dasar botol ini? Siapa yang menyuruh memberi tanda itu? Ang Tun ragu sejenak lalu menyebut nama Maoba. Tatapan dingin dan Tuo terus menempel padanya sampai Ang Tun terpaku. Dan Tuo menaruh botol keras-keras ke meja. Lalu berkata kepada Paman Chai yang berwajah rumit bahwa ia ingin pulang dulu untuk melihat altar duka dan menemani ibunya menjaga jasad adiknya. Paman Chai tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas, tatapannya gelap di bawah cahaya. Pada saat yang sama, Dan Tuo yang baru keluar berlari ke hutan bambu di tepi sungai Zuifu dan melompat ke air. Saat itu Shigou baru saja melempar Shenzing ke sungai dan hendak buang air. Melihat Dan Tuo seperti hantu menarik Shenzing kembali ke darat, Shigou langsung ketakutan dan menahannya. Dan Tuo menepuk tubuh Shenzing dengan kasar agar air keluar dari paru-parunya. Tak lama kemudian Shenzing sadar dalam keadaan linglung. Ia bahkan belum sempat menikmati udara kembali memenuhi dadanya saat dua tamparan keras mendarat di wajahnya. Sebuah liontin berkilau dingin bergoyang di depan matanya, di atasnya wajah Dan Tuo yang mengerikan. Shenzing langsung sadar penuh. Dengan putus asa ia sadar dirinya kembali ke neraka ini. Ya, aku seharusnya tidak datang. Kalau aku tak datang, semua ini tak akan terjadi. Aku seharusnya dengar kata pamanku dan tinggal baik-baik di proyek. Aku ingin pulang. Aku mau kembali ke Tiongkok. Kalian semua seperti hantu. Kalian semua pantas mati. Dua kata kembali ke Tiongkok membuat Dan Tuo terdiam. Jika dia dan Maoba lahir di Tiongkok, mungkin mereka tak akan terpisah oleh kematian seperti sekarang. Itulah tempat yang bahkan dalam mimpi pun ingin ia tinggali. Shenzing tampak seperti mahasiswa Tiongkok muda yang datang bertualang. Memang sulit percaya anak seperti itu bisa membunuh orang. Dan Tuo yang mulai mencurigai kebenaran kematian adiknya akhirnya menyuruh orang mengantar Shenzing kembali ke proyek. Setelah itu ia kembali ke altar adiknya mengingat percakapan mereka di tepi sungai.
Ia memasukkan peluru satu demi satu ke dalam pistol. Di sisi lain, setelah mendengar dari Shigo bahwa Paman Chai lah yang menyelamatkan Shensing dari air, Paman Chai sudah menduga Dan Tuo akan melakukan hal bodoh. Paman Chai membawa Shigo dan menghadang Dan Tuo di depan altar ibunya. Kau mencarinya karena ingin membunuhnya dengan pistol itu dan membalas nyawa dengan nyawa, kan? Orang Tiongkok itu mau dikirim kemana? Hei, apa Shigo? Keluar dan tutup pintu. Jadi, kau sudah tahu sejak awal, benar? Makanya sebelum orang Tiongkok itu menunjuk pelakunya, kau menusuk dia. Kau jelas tahu pelakunya Ang Tun. Kau sudah tahu sejak awal. Polisi dan orang-orang di lokasi juga berpikir begitu. Mereka semua mencurigainya karena bukti yang ada. Dan Tuo bukan cuma menyelamatkan Shensing, tapi bahkan mengantarnya pulang. Namun tak ada yang mau menanggapinya, jadi Shigo menutup pintu. Paman Chai lelah, ia memahami marah dan sakit hati Dan Tuo. Tapi ia tak tahu bagaimana membuat Dan Tuo memahami karma dan akibat yang lebih besar. Serangga kecil di dekat altar diam-diam berada di bawah cahaya lilin, seolah menyaksikan mereka. Kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Aku tahu ini bisnis, tapi dia adikku, itu Maoba. Dia adik kandungku, aku tahu Maoba adikmu. Karena dia adikmu, apa yang ingin kau lakukan? Apa akar masalah ini? Tutup pintunya rapat. Yang sudah mati, tapi masih ada orang hidup. Kematian ini adalah akibat, bukan akar masalah. Kau bahkan tak bertanya padaku. Aku menyuruhnya memberi tanda justru karena kau terlalu impulsif. Ketegangan adegan ini sepenuhnya ditopang akting. Penyuntingan hampir tidak memotong sama sekali. Hanya ukuran gambar yang sedikit disesuaikan mengikuti dialog. Dengan begitu penonton perlahan masuk ke emosi tokoh. Seluruh adegan sekitar 3,5 menit. Sebelum Shigo pergi, setidaknya ada 2 titik ritme yang layak dibahas. Pertama adalah shot lebar. Punggung Dan Tuo di bawah cahaya menutupi wajah Paman Chai. Ini mungkin blocking yang sengaja dirancang Francis Eng untuk kebutuhan penyuntingan. Sebelum Shigo benar-benar menutup pintu, posisi itu membuat suasana semakin tegang. Namun, jika dikaitkan dengan cerita berikutnya, beberapa detik hening ini jelas punya makna lain. Ini ruang yang sengaja diberikan Francis Eng kepada tokoh Paman Chai untuk melengkapi motivasinya terkait Maoba yang sudah meninggal, karena ia tahu Paman Chai sebenarnya merasa bersalah pada Maoba. Dan saat ini hanya ada satu cara untuk menghentikan Dan Tuo, membangkitkan rasa bersalah Dan Tuo terhadap adiknya. Jadi dalam analisis adegan ini kita bisa melihat, ketika suara Dan Tuo bergerak ke tepi frame, Paman Chai menatap dalam-dalam foto Maoba di dinding selama beberapa detik. Kemudian shot lebar kembali dipakai tepat saat dialog mencapai puncak. Paman Chai tampak sekali lagi didorong Dan Tuo ke tepi frame. Tetapi sejak awal sampai akhir, dialah orang yang sebenarnya mengendalikan situasi. Pertama, lihat posisi lampu di ruangan. Lampu berada di belakang Dan Tuo sehingga wajahnya lebih gelap sementara cahaya jatuh pada Paman Chai. Paman Chai memakai putih dan Tuo hitam, jadi pantulan pada Paman Chai jauh lebih kuat. Ini membuat Paman Chai tampak lebih terang dan berwibawa, sekaligus memberi petunjuk bahwa sudut pandang Dan Tuo mulai bergeser. Saat merekam Dan Tuo, kamera memakai sudut samping yang cukup lurus. Sudut ini membuat pencahayaan di wajah Dan Tuo lebih rata. Sebaliknya, saat merekam Paman Chai, kamera kira-kira berada pada sudut 45 derajat. Akibatnya, bayangan di wajah Paman Chai jauh lebih berat. Cahaya keras memiliki arah yang kuat, dan biasanya datang dari sumber cahaya kecil atau jauh. Ia menciptakan tepi bayangan yang jelas pada objek. Cocok untuk efek dramatis menonjolkan kontur dan tekstur. Cahaya ini juga meningkatkan kontras dan kedalaman, sementara cahaya lembut lebih menyebar. Biasanya berasal dari sumber yang lebih besar atau lebih dekat. Ia melembutkan tepi bayangan dan mengurangi kontras, membuat gambar terlihat lebih halus dan hangat. Lampu di atas kepala mereka sebenarnya lampu hangat. Seharusnya memberi cahaya lembut, tapi wajah Paman Chai jelas terkena cahaya keras. Artinya, cahaya di wajahnya bukan berasal dari lampu di atas. Ada lampu khusus dari depan Paman Chai yang sengaja dipakai untuk menonjolkan wajah setengah terang, setengah gelap pada momen ini. Itu memperkuat kesan Paman Chai yang sulit ditebak. Sebaliknya, cahaya pada wajah Dan Tuo jauh lebih tunggal dan rata. Desain ini menunjukkan pikiran Dan Tuo lebih sederhana. Sementara Paman Chai penuh perhitungan dalam adegan ini.
Porsi tokoh dalam frame menunjukkan perebutan kendali. Maaf, Paman Cai. Aku tak akan ikut dia. Tadi aku melihat pistolnya. Dia akan memaafkanmu. Aku lebih tahu apa yang terjadi hari itu. Tenang saja, jangan terburu-buru. Keesokan harinya, Shenzing yang dibuang di depan proyek setelah semalaman terluka mengetuk pintu asrama dengan susah payah. Akhirnya ia membangunkan Guo Limin sebelum benar-benar pingsan. Bahkan klinik gelap setempat pun tak bisa didatangi. Guo Limin hanya bisa menyembunyikannya di proyek tahap 2 Hotel Xinhao. Ia merawat Shenzing tanpa tidur, membersihkan lukanya dari siang sampai malam. Shenzing perlahan sadar, sekelilingnya sunyi dan berliku. Hanya ranting dan tirai tipis bergoyang diterpa angin malam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Guo Limin apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Karena ia sudah melihat wajah telanjang Sang Bianpo dan sudut tergelapnya yang paling mengerikan. Hati Shenzing mulai berubah. Ia memutuskan mengikuti nasihat Guo Limin dan meninggalkan Sang Bianpo. Kebetulan sekali, hari ia lolos dari maut ternyata adalah ulang tahunnya. Tik-tik air hujan di proyek jatuh muram ke lantai semen yang dingin. Bahkan Shenzing sendiri sudah lupa hari apa kemarin. Lampu malam yang redup menerangi lukanya tanpa suara. Di bawah lampu redup, Guo Limin perlahan mengeluarkan sepotong kue pelangi dan berkata, "Selamat ulang tahun." Malam itu tak ada angin atau bulan, hanya awan hitam dan gemuruh tanpa hujan. Sebagian orang tetap menjalani hidup seperti biasa. Sebagian membersihkan pistol, sebagian melarikan diri, sebagian mencari uang bernoda darah. Malam demi malam berlalu. Matahari tetap terbit di Dakilin. Dan Tuo tak ingin menemui Angtun dan bilang jalur penyelundupan sudah tak tersedia. Maka Paman Cai mengirim Shigou untuk mengambil kiriman baru, arak palsu untuk malam itu. Kau anak muda, jangan sok hebat. Ini urusan Dan Tuo dan Daban, jangan ikut campur. Halo. Baik, atmosfer cerita tentu tak lepas dari komposisi gambar yang dirancang matang. Seorang teman sutradaraku yang sudah setengah hidup jadi kuli film pernah berkata, pagar pelindung di bak pickup dalam adegan ini sengaja dipakai tim kreatif untuk membingkai Angtun di depan gerbang pabrik arak. Secara naratif benda itu punya dua fungsi. Pertama, memvisualkan ketegangan tersembunyi di balik sikap santai Angtun. Kedua, menyiratkan nasibnya saat ini. Arak palsu di pabrik memberinya uang, tapi juga membawa bahaya. Tak ada yang bisa menipu Paman Cai. Ia tak bisa lepas dari kendali Paman Cai, sama seperti ia tak bisa keluar dari jeruji yang membingkainya. Saat Angtun bertanya apakah Paman Cai memang selalu sekejam itu, sebagian wajahnya tertutup tepi pagar. Ia seperti hewan dalam kandang yang sedang menguji kekuatan jeruji. Setelah mendapat jawaban negatif, Angtun tahu kemungkinan besar nyawanya masih selamat. Kepalanya pun mundur kembali ke tengah kandang yang dibentuk pagar. Dalam pikirannya, ia merasa kembali aman, padahal dari sudut pandang kandang itu sendiri ia tetap sulit lolos dari kematian. Ucapan lokal terdengar kacau di sekitar mereka, sementara Dan Tuo dan orang-orang Daban tetap berjaga. Dari kesulitan sampai harapan, semuanya terasa seperti nasib yang ditentukan dari atas. Angtun meludah permen karetnya ke tanah dengan marah. Setelah masalah ini, mungkin ia benar-benar membenci permen karet. Tak lama kemudian Angtun buru-buru meninggalkan Dakilin menuju proyek Shenjiandong karena Shenzing tak punya tempat lain untuk pergi. Di sisi lain, Dan Tuo yang datang ke kandang kuda untuk bertemu Shigou juga mengetahui bahwa Angtun sudah tahu Shenzing masih hidup. Ia sebenarnya tak ingin lagi memperpanjang urusan Angtun, tapi saat itu ibunya menelepon dari rumah. Adik iparnya menghilang. Padahal Maoba baru meninggal belum sebulan. Saat Dan Tuo kembali ke rumah, adik iparnya sudah meninggalkan anaknya sendiri dan anak Maoba. Membawa semua barang berharga di rumah lalu menghilang entah kemana. Ibu Dan Tuo berkata dengan sangat sedih,
Bahwa dulu ia seharusnya tak mengizinkan Maoba ikut kakaknya bekerja di jalan. Kalau saja aku tak mengizinkannya pergi, dia mungkin masih hidup. Istrinya juga pergi, anaknya tak ada yang urus. Bagaimana kita hidup? Bu, tenang, aku akan urus semuanya. Bagaimana caranya dia ikut kau bekerja sampai begini? Bu, hati-hati. Siapa yang menyuruh ibu masak? Seorang ibu kehilangan anak dan seorang anak kehilangan kedua orang tua. Satu keluarga hancur karena rantai pasokan para pengedar narkoba. Melihat anak yang hampir setinggi keponakannya sendiri dan tua teringat keponakan yang baru berulang tahun. Di sisi lain, Bazige kembali menyiksa Tipan, semakin bicara semakin marah karena peralatan proyek itu hanya menjadi tumpukan besi tua bagi orang lokal yang tak tahu cara menggunakannya. Dari uang kecil Enduda juta yuan itu bahkan separuh pun sulit kembali. Saat ia hampir memukuli perantara Tipan sampai mati, Shen Xing menelepon penyelundup manusia yang pernah disebut sebelumnya. Saat Bazige menyiksa orang di dalam truk, bagian dalam truk memakai cahaya hangat. Sementara lokasi luar tempat Shen Xing berada mencampur cahaya dingin dan hangat. Pola shot dan reverse shotnya justru berlawanan. Sekarang mereka kembali memakai cahaya hangat untuk adegan Tipan yang dipukuli hampir mati. Sedangkan shot Shensing menelepon memakai cahaya biru dingin. Selain mematahkan kebiasaan visual, desain ini juga memberi firasat buruk tentang telepon itu. Halo, kau penyelundupnya? Ya. Mau kemana? Aku mau ke Tiongkok. Bisa berangkat besok? Bisa, aku sendirian. Berapa? 1.000 yuan. Belakangan ini orang yang ingin keluar memang agak banyak. Tempat kami tak nyaman dibicarakan lewat telepon. Aku kirim orang menjemputmu besok jam 6 pagi. Aku di proyek tahap 2 Hotel Sinhao, Xiao Modong. Gua Limin bilang Shensing tak perlu mengembalikan telepon itu karena memang miliknya. Barulah Shensing teringat saat ia menggadaikan peralatan dulu. Telepon itu ia ambil dari berangkas pamannya. Gua Limin mengganti baterai baru untuk Shensing, berpamitan untuk terakhir kali, lalu pergi kerja malam bersama Dufang. Setelah berpisah dengan temannya, Shensing mengeluarkan ponsel pamannya dan menelepon satu-satunya nomor di dalamnya. Namun orang di seberang hanya mengangkat, diam lalu menutup telepon. Suara mesin perempuan yang dingin menjawab, Shensing, nomor yang Anda hubungi berada di luar jangkauan. Rasa cemas kuat menyelimuti hati Shensing. Untungnya penyelundup yang dikenalkan Tipan datang menjemput. Shensing jelas mendengar. Suara mobil melindas tanah kuning berlumpur. Ia berniat merawat lukanya sekali lagi sebelum pergi. Namun si penyelundup tidak membunyikan klakson, malah mematikan lampu mobil. Shensing bingung lalu mendengar dari kegelapan. Suara pengaman pistol dilepas. Ia segera bersembunyi. Tak tahu siapa yang datang, tapi jelas bukan dengan niat baik. Aku tahu kau ada di sana. Aja kita bisa bicara pelan-pelan. Shensing seperti tikus yang bersembunyi di gelap. Keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Namun otaknya sibuk menghitung jarak antara Angtun dan dirinya. Ia tahu Angtun juga takut.
Beberapa tembakan yang meleset membongkar gertakan Angtun. Shenzing lari sekuat tenaga tapi malah jatuh ke pelukan Bazige. Hahaha, akhirnya ku tangkap kau. Mau lari kemana? Sekarang urusanmu selesai dengan kami. Lalu Bazige dan Angtun saling baku tembak, memberi Shenzing satu-satunya kesempatan untuk kabur. Akhirnya, berkat beberapa hari terbiasa dengan kegelapan, dan karena hafal proyek itu, Shenzing berhasil lari keluar gedung. Detik berikutnya, Dantuo yang sejak tadi hanya mengamati muncul seperti hantu dan menghadang Shenzing, memaksanya membunuh Angtun. Aku tak bisa membunuh siapapun. Kalau kau tak membunuhnya, kau tak bisa pulang ke Tiongkok. Aku tak bisa. Kalau kau berani lari lagi, kuhancurkan kakimu. Shenzing hanya memegangi luka pecahan kaca. Ia susah payah menahan siksaan fisik dan tekanan mental sekaligus. Namun meski diancam Dantuo, ia tetap tidak mau menembak dan membunuh. Ia hanya berjanji sungguh-sungguh bahwa ia akan membantu membalas dendam. Barulah Dantuo membiarkannya naik mobil, buka pintunya, bawa aku pergi. Suara tembakan mendadak membuat telinga Shenzing berdenging, tetapi tak menimbulkan kepanikan di sekitar. Bahkan dua anak kecil di pinggir jalan tetap bermain seolah tak terjadi apa-apa. Saat itulah Shenzing sadar. Senjata api di Jin Biampo hanyalah benda sehari-hari sepanjang jalan. Dan Tua terus memaksa Shenzing menembak. Shenzing juga sadar cara pikir Dan Tua ternyata tidak serumit bayangannya. Dan Tua cuma ingin Angtun cepat mati tanpa menyeret Paman Cai ke dalam masalah. Shenzing akhirnya memahami celah dalam rencana pembunuhan ini. Turun dulu. Kau ingat saat aku mau menunjuk pelakunya, bosmu malah menusukku. Apa dia punya hubungan khusus dengan Angtun? Aku tanya sekali lagi. Ini bukan sekadar soal menembak. Angtun bukan target diam dan aku bahkan tak bisa menembak. Kalau kau mau aku bantu, kau harus percaya penuh padaku. Kalau masih menyembunyikan sesuatu, rencana ini tak akan berhasil. Benar. Kalau arak yang sebelumnya dikirim ke Gunung Ketahuan Palsu, pihak pengedar narkoba pasti butuh seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Jadi kalau kasus arak palsu terbongkar, mereka akan membunuh orang yang bertanggung jawab. Paham? Angtun punya resep dan jadi kunci produksi, itu sebabnya Paman Cai membiarkannya hidup. Kita bisa sengaja membuat pengedar tahu araknya palsu. Toh memang palsu. Begitu Angtun jadi kambing hitam, kau membalas dendam dan tak ada yang mencurigaimu. Shenzing memegangi lukanya dengan kesakitan. Ia tak mengerti. Kalau sudah ada cara, kenapa Dan Tuo masih perlu dia ikut mencampur arak palsu? Dan Tuo pun menjelaskan betapa rumit dan berbahayanya proses mengantar barang lewat jalur gunung dan jalur air untuk pengedar narkoba. Ditambah janji Dan Tuo akan membantu menyelesaikan utangnya, Shenzing akhirnya setuju ikut menjalankan pengiriman arak. Agar Shenzing tidak diburu, Dan Tuo berjanji sebelum rencana selesai. Shenzing akan bersembunyi di pondok bambu kecil dekat sungai Zuifu. Mereka hampir sampai di gudang transit para pengedar. Dan Tuo menyuruh Shenzing bersembunyi. Dalam gelap, Shenzing mengulang dalam kepala semua informasi yang Dan Tuo sampaikan sepanjang perjalanan. Orang yang mengurus catatan gudang dipanggil Yu Deng dan bisa bicara beberapa bahasa sekitar. Ada juga Gagan yang khusus memeriksa barang, jadi pemeriksaannya sangat teliti. Sedikit saja kemasan terlihat pernah dibuka, pasti dicatat dan ditanyakan jadi. Mereka harus memasukkan stok arak mereka ke gudang terlebih dahulu, lalu Shenzing ikut menyusup bersama barang. Gudang adalah satu-satunya kesempatan. Setelah Yudeng menyelesaikan pemeriksaan pertama, barang tak boleh disentuh lagi, tinggal menunggu orang mengambilnya. Setelah memastikan semua anak buah Paman Cai tertidur, Shenzing diam-diam keluar dari persembunyiannya. Ia kemudian mencampurkan metanol ke dalam whisky. Keesokan harinya Dan Tuo datang menjemput Shenzing. Ia mengalihkan perhatian para penjaga dan menyuruh Shenzing menunggu di pintu. Tapi Shenzing justru berpapasan dengan Suo Wen si bisu. Ia terpaksa kembali dan berpura-pura menjadi turis yang tersesat. Di sampingnya, jantung Dan Tuo berdetak seperti genderang. Kau dari mana? Mau kemana? Baru selesai mendaki? Kenapa orang Tiongkok bisa sampai sini? Aku mendaki dan jalan-jalan, cari tempat wisata dan beli air. Kau tersesat. Yu Deng begitu saja mempercayainya. Suo Wen yang berpengalaman sampai membelalakan mata tak percaya. Shenzing sekali lagi lolos dengan keberuntungan besar. Karena di Jin Bianpo memang sering ada backpacker Tiongkok yang suka petualangan dan mendaki sampai ke lembah terpencil. Bagi penduduk lokal itu bukan pemandangan aneh, terutama mahasiswa Tikok yang baru lulus seperti Shenzing, mudah sekali dikenali.
Wajah mereka masih punya sinar muda yang tak ada di Jin Biampo. Tak lama kemudian Shensing berhasil lolos. Ikuti jalan gunung ke bawah, desa ada di sana. Jalan terus. DE. Aku selalu memastikan campurannya benar, mustahil ketahuan palsu. Araknya sudah dibongkar, sekarang apapun yang kau bilang percuma, kecuali ada orang lain yang harus menanggungnya. Sial, aku membunuhnya. Bawa dia naik mobil, sudah kubilang jangan terburu-buru, tak perlu kau turun tangan. Ikat dia. Aku salah lihat. Selamat datang, jangan menginjak garis kuning. Paman Chai melihat Dan Tuo pergi dengan tergesa-gesa dan menghela napas panjang. Lalu ia menerima senjata dari Yudeng, menyerahkannya kepada Suo Wen dan berpesan agar berhati-hati di jalan. Dan Tuo tidak mencari pemasok baru. Ia justru datang ke Pondok Bambu untuk mencari Shensing, karena Shensing sendiri bisa menjadi jalur pemasok baru. Nilai buronan dan utangnya lebih dari 2 juta yuan. Cukup untuk ditukar dengan jalur pasokan baru dari Xie. Mau apa? Apa? Sial, aku sudah banyak membantumu, sekarang kau malah menjualku. Shensing sadar ia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ia mengira setelah membantu Dan Tuo membalas dendam, ia bisa lolos dengan aman. Tak disangka Dan Tuo malah langsung menjualnya. Mereka seperti bidak hitam dan putih di papan catur. Satu memakan bidak, yang lain membalas satu tusukan. Tapi mereka lupa, sejak awal hanya ada satu orang yang benar-benar memainkan catur di Daban. Matahari mulai terbenam ketika Shigou dan yang lain tiba. Mereka mengikat pria Tiongkok bernama Shen Xing dan membawanya ke villa untuk diinterogasi. Kita bicarakan baik-baik dulu. Hujan musim semi jatuh di lereng gelap yang dipenuhi bunga popi. Mengapa popi selalu muncul dalam warna suram? Modal datang ke dunia dengan darah dan kotoran menetes dari setiap porinya. Entah masih ada yang mengingat kalimat ini atau tidak. Masalah narkoba di San Biampo bermula dari penjajah Inggris. Pada awal abad ke-17, Inggris menguasai India lalu mulai bergerak ke timur. Sebelum pasukan bergerak, narkoba lebih dulu membuka jalan. Pada Inggris yang sudah menyelundupkan opium besar-besaran ke Tiongkok, menemukan tanah subur di segitiga emas. Ketinggian lebih dari 1000 meter, musim dingin-dingin dan kering tapi berkabut, sangat cocok untuk popi. Sejak itu neraka mulai berakar di sini. Bagi orang segitiga emas, jika ada buah yang melambangkan nasib mereka, mungkin bentuknya adalah buah popi. Kembali ke Jin Biampo. Popi cukup ditanam lalu dipotong saat waktunya tiba. Tak perlu banyak menggemburkan tanah atau menyiangi gulma, batang yang membusuk bahkan menjadi pupuk. Kekayaan datang terlalu mudah. Karena itulah Jin Biampo sampai sekarang seolah terkunci di luar dunia yang beradab dan damai. Namun justru di dunia hutan yang liar ini. Seorang lelaki Tionghoa tua yang kesepian bertemu seorang bodoh bernama Shen Xing. Hei, orang Tiongkok, tentu aku pernah melihatmu. Lalu, ia bertanya soal masalah barang yang dikirim ke gunung. Coba jelaskan apa yang terjadi. Kau muncul di gudang dan kemudian di tempat lain, dan Dan Tuo juga selalu ada. Dia yang menyuruhmu kan? Kau tak mungkin mengerjakan semua ini sendirian. Tapi dia juga tak bisa melakukannya sendiri. Satu-satunya kemungkinan, kalian bekerja sama. Aku benar-benar tak tahu dia mau membawaku kemana. Meski Paman Chai sudah menebak kebenaran, ia tetap mengeluarkan pistol untuk menguji Shen Xing. Dua tembakan terdengar dan Dan Tuo menutup mata rapat. Kalau bisa, ia pun tak ingin pemuda itu mati. Kalau kau mau menghukumnya, lakukan saja. Kita bahkan tak perlu lanjutkan rencana itu.
Jelas bukan kau, otakmu tidak cukup rumit untuk merancang ini. Kau tahu dia sedang memanfaatkanmu. Semua masalah ini muncul karena itu. Aku yang memanfaatkan dia. Kalau aku tak menyingkirkan mereka, aku tak bisa menghadapi keluargaku. 你有冇聽我入耳嗰度㗎？啊？ Berdebat sekarang tak ada gunanya, aku minta maaf soal caraku, tapi Angtun harus mati. Apa yang terjadi padanya hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Tanpa dia, kita masih bisa mencari jalur lain. Sial, ini wilayahku. Perbatasan Dakilin makin hari makin ketat, biaya yang mereka pungut juga makin tinggi. Kalau begini, terus bisnis Daban akan tercekik. Bahkan perantara dan aliran uangnya makin sulit diketahui. Banyak hal sekarang masih belum pasti. Kita tak punya waktu mencari pemasok baru. Dan Tua ragu sebentar lalu mengaku bahwa ia awalnya ingin menukar Shenzing kepada Xie demi mendapatkan jalur baru. Ini juga berkaitan dengan kematian Mao Ba. Xie sekarang adalah pedagang lintas batas terbesar di wilayah itu. Araknya beredar luas lewat jalurnya dan nilai bisnisnya sangat besar. Shenzing bisa dijadikan alat barter. Shenzing berutang lebih dari 1 juta kepada bawahannya. Dan orang-orang itu sedang mencarinya. 我今天就是准备把他拉过去换酒，可是你现在把他杀了，我也没得办法。 Di San Biampo tak ada yang benar-benar polos, aku tanya kau. Dari awal skenario Angtun memang palsu, aku tak tahu apa-apa. Kau kira orang Tiongkok bodoh? Orang pintar bicara dengan orang pintar. Kau bilang aku menembak 2 kali, tapi dia bahkan belum mati. Sekarang aku mengerti semuanya. Kau bisa bawa dia untuk ditukar dengan arak. Kalau pihak sana mau beli, bagus. Kalau tidak, keputusan ada padamu. Shenzing seperti anak babi yang baru dicuri dan dibawa ke pasar. Ia menatap foto Maoba di dinding yang tersenyum cerah kepadanya, tak tahu sudah berapa kali dirinya dipermainkan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Dantuo membuka pintu. Meski Dantuo sudah pernah menjualnya sekali, Shenzing yang masih naif tetap menaruh harapan pada lelaki yang mempertaruhkan segalanya demi membalas kematian adiknya. Tak disangka Dantuo sekali lagi menjualnya. Siang-siang datang menipu aku ya. Kau tanya aku, kau kira aku bodoh? Hari ini kami bawa 1 mobil penuh nanas. Nanti kau makan sampai puas. Tamparan Mbak Zige dan pukulan nanas menghancurkan harapan terakhir Shenzing. Kesadarannya perlahan buyar. Sebelum benar-benar pingsan, ia tak mengerti kenapa Paman Cai mengoleskan sesuatu ke wajahnya dan kenapa Dantuo sempat tersenyum kepadanya. Dalam kebingungan, nalurinya berkata bahaya sudah lewat.
Aku bisa memotongnya dari upahmu menjalankan jalur air. Sekali jalan 20.000 yuan, komisi sopir 2.000. Dengan utangmu sekarang, kau harus menjalankan sekitar 660 perjalanan. 2 atau 3 tahun baru bisa mulai menghasilkan uang sendiri. Jadi sejak awal kau memang ingin membeliku. Berat kan? Ini antara dendamu dan rencanaku. Siang hari aku membeli nyawamu, malam hari aku membantumu.